Diketahui saudara para korban kebakaran PT Jati Perkasa Nusantara di Jalan Pondok Ungu, Kaliabang, Pejuang Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, ini dikabarkan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat 1 November 2024. Untuk informasi lengkapnya, sudah terhubung dengan kami, jurnalis Tribun Jakarta Bima Putra di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Halo rekan Bima. Ya, halo. Saat ini saya sedang berada di RS Polri Kramat Jati. Baik, rekan Bima, sejauh ini kan tadi dikabarkan sampai sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi jumlah korban meninggal ini berjumlah 9 orang ya. Apakah ada tambahan korban lagi yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Silahkan. Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono, bahwa hingga pukul 14.30 RS Polri Kramat Jati sudah menerima 8 kantong jenazah berisi body part atau bagian tubuh. Lantaran berisi body part atau bagian tubuh, jumlah kantong jenazah tersebut belum menunjukkan eh, total korban yang dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Brigjen Prima Heru mengatakan bahwa perlu pemeriksaan lebih lanjut dan identifikasi untuk memastikan identitas para korban dan masing-masing body part tersebut. Identifikasi dilakukan melalui pencocokan data DNA, dilakukan melalui pencocokan data antemortem yang diberikan pihak keluarga korban meliputi sidik jari semasa korban hidup yang didapat dari dokumen seperti ijazah, kemudian sampel DNA dari keluarga inti korban, dan yang terakhir rekam medis gigi ataupun foto yang menunjukkan kondisi gigi korban. Data tersebut nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem yang didapat tim forensik dari jenazah korban di instansi forensik RS Polri Kramat Jati, dan bila hasilnya dinyatakan cocok, maka secara medis jenazah korban dinyatakan teridentifikasi dan dapat dipastikan dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Berdasarkan pantauan di lokasi bahwa setelah pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi, setelah Karumkit memberikan keterangan bahwa memang terdapat penambahan body part yang dibawa ke instalasi forensik RS Polri Kramat Jati. Terdapat 4 body part lain yang dari korban kebakaran pabrik di Pakan Ternak di Bekasi yang tiba di instalasi forensik RS Polri Kramat Jati, sehingga total sementara saat ini sudah ada 12 body part yang dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut melalui pencocokan data antemortem dan postmortem menggunakan metode disaster identification. Demikian. Baik, jika proses identifikasi tersebut membutuhkan data-data, artinya mungkin apakah di rumah sakit kira-kira sudah ada nampak mungkin keluarga ataupun kerabat dari mungkin pihak karyawan PT tersebut yang mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Silakan. Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi sudah terdapat sejumlah pihak keluarga korban yang datang ke instalasi forensik RS Polri Kramat Jati untuk memberikan data pembanding antemortem kepada tim dokter forensik. Namun untuk pihak keluarga itu memberikan data pembanding antemortem dilakukan di gedung DVI atau Disaster Victim Identification yang berada di bagian depan. Sementara untuk saat ini saya masih berada di bagian instalasi forensik Respori Kramat Jati yang merupakan posko postmortem. Untuk sampai sekarang pihak keluarga tadi sudah yang datang di instalasi forensik diarahkan ke bagian depan Respori Kramat Jati menuju gedung DVI untuk proses memberikan data pembanding sidik jari, gigi, dan sampel DNA. Demikian. Baik, baik rekan Bima. Artinya proses evakuasi sejauh ini berarti masih terus dilakukan ya? Ataupun mungkin korban masih adakah yang mungkin kira-kira dari lokasi tempat kejadian perkara terjadinya kebakaran menuju rumah sakit maksud kami? Untuk ada tentunya penambahan, pihak RS Polri Kramat Jati belum dapat memastikan karena proses pencarian jenazah korban ataupun body part korban berada di lokasi kejadian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun pihak RS Polri Kramat Jati menyatakan bahwa pihaknya tetap siap bila nantinya ada penambahan korban, dan nantinya untuk proses identifikasi pun akan dilakukan melibatkan tim gabungan atau tidak hanya melibatkan dari RS Polri Kramat Jati. Ya, tim gabungan tersebut nantinya diantara dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, dan Perhimpunan Mediko Legal dan Perhimpunan
Dokter Mediko Legal dan Forensik Indonesia. Proses identifikasi akan dilakukan menggunakan metode disaster victim identification. Demikian. Baik, terakhir rekan Bima, atas kejadian tersebut, apakah dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri ini sudah mengkonfirmasi kira-kira butuh berapa lama untuk proses identifikasi sendiri? Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan pihak RS Polri bahwa proses identifikasi menggunakan metode disaster victim identification sangat bergantung kepada kelengkapan data pembanding antemortem yang diberikan pihak keluarga korban, yaitu sidik jari, gigi, dan DNA. Bahwa semakin cepat semakin lengkap data yang diberikan pihak keluarga korban, maka akan membantu mempercepat proses identifikasi. Dan menurut Karumkit bahwa meskipun jenazah korban mengalami luka bakar, pihaknya tetap berupaya melakukan identifikasi menggunakan sidik jari. Identifikasi menggunakan sidik jari ini merupakan cara yang paling cepat dilakukan dibanding sampel DNA ataupun gigi, karena untuk sampel DNA memerlukan waktu karena melalui proses uji laboratorium. Sehingga pihak RS Polri Kramat Jati mengimbau agar pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya akibat dalam kebakaran di pabrik Bekasi segera melaporkan ke posko antemortem di DVI di bagian depan RS Polri Kramat Jati untuk mempercepat proses identifikasi. Baik, terima kasih rekan Bima Putra, jurnalis Tribun Jakarta atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Abangnya di samping, Pak. Abang di samping. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bahwa Rumah Sakit Bayangkara 31 Puskesmas Polri telah menerima 8 kantong jenazah dari pukul 12 sampai pukul 14.30, dan Rumah Sakit sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan DVI untuk dilakukan pemeriksaan jenazah dan upaya identifikasi yang melibatkan tim kedokteran forensik, DNA forensik, odontologi forensik, psikologi forensik, dan tim antemortem. Pemeriksaan ini juga akan melibatkan tim dari FCM maupun FKUI, dan juga forensik PDFMI Jaya. Dan pemeriksaan ini akan kita lakukan secara teliti. Demikian, terima kasih. Pak, untuk kantong jenazah ini berisi satu jenazah utuh atau body part atau body part? Masih body part. Body part, ya. Oh. Sejauh ini untuk proses identifikasi sudah didirikan posko antemortem postmortem? Sudah, kita sudah ada di sebelah gedung DVI. Dan keluarga sekarang lagi meluncur dari rumah ke rumah sakit. Pak, untuk ini kan korban mengalami luka bakar, Pak ya? Apakah masih memungkinkan diidentifikasi melalui sidik jari atau dari gigi dan DNA saja nantinya? Kelihatannya nggak bisa. Nanti kita lihat. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.